penyusun strategi ya, Mhm. terhadap dirinya sendiri, terhadap bisnisnya, terhadap produknya gitu ya. Dia menyadari betul-betul apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan Heeh. dari produknya, dari bisnisnya, dari brand-nya. Strategi boleh hebat, tapi tanpa kesadaran diri semua bisa berantakan. Hari ini kita akan bahas bersama Coach Adit tentang mengapa self awareness menjadi kunci utama dalam kepemimpinan. Halo Coach, Halo, apa kabar kabar? baik, Oke Coach, gimana? saya alhamdulillah baik. Mmm, Oke Coach, sekarang saya masuk ke pertanyaan pertama ya. boleh? Jadi ada pertanyaannya gini nih Coach. Coach kan pernah bilang tuh ya, self awareness adalah fondasi strategi utama. Mhm. Kaitannya tuh antara kesadaran diri dengan kualitas keputusan bisnis itu gimana sih Coach? Oke, jadi di Ya. era zaman sekarang itu memang lagi sibuk-sibuknya orang, lagi gencar-gencarnya orang membahas tentang strategi ya. Iya. Strategi bisnis lah, strategi marketing lah, strategi inovasi lah, oh strategi ini itu. Iya. Ya cuman lupa nih gitu ya, bukan Mhm. hanya strateginya aja nih yang perlu kita perhatikan, tapi ternyata gitu ya, Iya. sebagus apapun strategi itu, semua akan bergantung kepada orang di balik kesadaran orang terutama ya, kesadaran diri orang yang menyusun strategi tersebut. Ya gitu. Jadi Oke. tanpa diawali dengan kesadaran diri ya, maka strategi yang disusun tersebut pada akhirnya walaupun terlihat keren tapi Mhm. mungkin tidak efektif untuk bisnisnya dia itu, gitu ya, atau Oke. tidak merefleksikan yang sebenarnya yang diharapkan gitu ya. Oh berarti harus ada kesadaran diri dari kita sendiri gitu ya Betul, ya Coach ya? kesadaran diri itu maksudnya apa ya, kesadaran, dalam hal ini mungkin owner-nya atau penyusun strategi ya, Mhm. terhadap dirinya sendiri, terhadap bisnisnya, terhadap produknya gitu ya. Dia menyadari betul-betul apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan Heeh. dari produknya, dari bisnisnya, dari brand-nya, dari proses-proses bisnisnya gitu Mmm. ya, dan, dari timnya juga gitu. Jadi semua itu harus disadari dulu. Oleh Oke. karena itu makanya kan kalau kalau dalam itu ya, kalau dalam strategic management ya, Heeh. itu, selalu, eee, dalam menyusun strategi-strategi bisnis, Heeh. itu harus diawali dengan yang namanya minimal SWOT analysis. Oh, SWOT ya? Nah, kan di SWOT itu kan ada strength dan Strength, weaknesses. weakness. Strength-nya siapa, weakness-nya siapa, Mhm. tentunya strength dan weakness-nya dari Iya, bisnis itu sendiri, betul. produknya atau layanannya, kemudian dari timnya gitu Heeh. ya, dari, proses-prosesnya ya, dari teknologinya dan segala macamnya. Jadi Iya. ini adalah kesadaran internal ya, Oh, internal. kesadaran internal Oke. dari bisnis itu sendiri ya, termasuk owner-nya juga sih. Jadi Oke. SWOT analisis bisnis itu harus diawali juga dengan SWOT analisis dari pribadi dari owner-nya, gitu. Jadi Mmm. kalau saya melakukan bisnis coaching, Mhm. SWOT analisisnya bukan diawali dari SWOT analisis bisnis, tapi SWOT analisis untuk diri dari si owner-nya. Oh, Ya, dia oke. sendiri punya strength apa, dia punya weakness apa, gitu. Ditambah lagi ada faktor eksternal yang mendukung ya, karena kan Oh, strategi bisnis itu harus juga dilihat dari berbagai aspek, ya. heeh, betul. Berbagai aspek, misalnya dari sisi kalau di SWOT analisis kan ada opportunities Iya, sama dan, trends, ancaman. ancaman, peluang Mhm. dan ancaman dari pihak luar. Iya. Baik dari kompetitor, baik dari marketnya itu sendiri, dari Mhm. pemerintahnya, atau dari dunia ekonomi segala macam Oh, gitu ya. berarti dari pihak luar ya, Coach, Ya, ya? jadi kalau strength dan weakness kan internal Iya, dari dalam, dari dalam. berarti ini kesadaran Iya, diri, kesadaran diri. tapi kalau, kayak peluang dan ancaman, Heeh. itu eksternal, Eksternal ya berarti. kesadaran luar gitu. Oke. Kalau dicocok-cocokin ya Iya, betul. bahasanya. Jadi, ya kenapa nih penting kesadaran diri ya, Heeh. kaitan dengan strategi tadi yang kamu tanyakan ya. Iya. Kalau misalnya si owner-nya atau penyusun strateginya itu sudah sadar dirinya seperti apa, strength point-nya, weakness Mhm. point-nya, sudah menyadari strength point dan weakness points dari bisnisnya, dari Mmm. produknya, dari layanannya, dari Iya. timnya, nah, dari proses-prosesnya segala macamnya, Mhm. tentu dia bisa mengambil keputusan strategi apa yang benar, bukan hanya yang dirasa benar, bukan Oke. yang berdasar ego dari si penyusunnya Penyusunnya, aja. owner-nya Bukan lah ya? bukan sekedar ikut-ikutan, Mhm. ya. Mentang-mentang kompetitor yang lainnya punya strategi tertentu ngikutin gitu Iya. ya. Tapi, ternyata nggak bisa diakomodir secara internal karena ternyata strategi tersebut perlu misalnya ya, Heeh. perlu dijalankan
oleh tim Mm-mm. yang dengan kapasitas tertentu yang ternyata merupakan kelemahan dari timnya mereka Oh, gitu kan. iya Nah itu kan juga betul. nggak efektif misalnya begitu. Iya, Jadi dengan kesadaran diawali dengan kesadaran diri yang baik, tentu akan bisa menyusun strategi yang baik baik juga. juga. Baik itu Benar. dalam artian yang cocok ya Iya, yang cocok gitu dengan dengan bisnisnya, dengan bisnisnya. dirinya Hmm, sehingga pada akhirnya bisa dijalankan secara lebih efektif. iya. Jadi itu dan ada clarity, kejelasan Mm-mm. yang betul-betul sesuai gitu ya dengan situasi yang betul-betul didasarkan data dan fakta yang ada gitu. Oke. Berarti kayak nggak ikut-ikutan, misalnya ada punya bisnis ini ikut-ikutan gitu ya, bukan Iya, kayak gitulah kalau ya. kayak gitu kan jadi kayak kayak kebawa angin aja Iya, ya gitu. heeh. Padahal belum tentu eh, belum apa ya belum tentu didukung oleh kekuatan yang ada dalam dirinya atau dalam Mm-mm. bisnisnya gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Coach. Baik, gimana? Bagaimana cara seorang leader tuh kayak mengatasi egonya dalam mengendalikan arah ke bisnis gitu? Oh, jadi gini kali Iya, maksudnya bagaimana seorang ego itu pertama ya iya. menyadari Heeh, menyadari. apakah egonya nih yang sedang apa ya dominan mengendalikan bisnis. Iya, Kalau betul. sudah menyadari dan bagaimana mengatasinya kan Iya, gitu ya. iya, mengatasinya itu kayak gimana, Coach? Pertama menyadari dulu gitu kan. Mhm, menyadarinya. Ya, ya tentu menyadari pertama kan diawali dengan SWOT analisis pribadi ya. Heeh. Menyadari strength point-nya sendiri, kemudian weaknesses point-nya sendiri. Kemudian lihat apakah keputusan-keputusannya itu didasarkan atas fakta-fakta SWOT analisis itu atau Mhm. berdasarkan apa ya yang dia rasa benar aja gitu loh. Oh, menurut egonya dia Menurut aja gitu egonya ya? aja gitu ya. Mhm. Bahkan dia sampai mencari data-data yang mendukung egonya. Jadi Oke. bukan yang mendukung terhadap kebutuhan yang sebenarnya gitu ya. Jadi dia butuh juga seharusnya feedback ya, Heeh, feedback dari feedback. coachnya atau feedback dari timnya. Kalau dia ada resistensi, ada Heeh. penolakan feedback, baik itu dari coachnya atau Mhm. dari timnya atau dari siapapun, itu juga tanda bahwa egonya yang sedang berperan Berperan. gitu ya. Oke. Dia harus menyadari hal itu tuh. Kalau enggak ya udah gitu ya. Akhirnya strateginya ini ya Oh, strateginya nggak kayak nggak sesuai sesuai untuk kan ya? dijalankan Mhm. berjalan tapi Nggak sesuai tidak sama. memberikan hasil yang Oh, diharapkan secara jangka panjang gitu ya. heeh, iya. Nah jadi ya dia harus mengenali dulu nih apakah yang sedang keputusan yang dia ambil saat ini tuh dilandasi ego saja atau memang dilandasi oleh kebutuhan bisnis yang sesuai gitu Oh, loh. kayak keinginan gitu ya? Iya jadi hanya sekedar nafsu pribadinya aja Heeh. gitu untuk menunjukkan dia benar, menunjukkan apa ya yang dia rasa yang dia apa paling jagonya aja Heeh. atau bahkan mungkin jadi kayak ini ya samar ya artinya penyangkalan-penyangkalan fakta-fakta gitu loh. Oke. Jadi tetap dia bersikeras dengan apa yang dia mau aja gitu. Berarti egonya tinggi banget ya, Coach, Ya. ya, kayak gitu ya? Dalam perjalanan karir Coach nih, kapan momen yang bikin Coach sadar pentingnya refleksi diri dalam kepemimpinan? Oh, kapan saatnya saya sadar Iya. pentingnya refleksi diri dalam kepemimpinan? Mhm. Oh ya, kapan saya sadar ya ketika saya melakukan coaching kepada kepada klien-klien Heeh. saya gitu ya Oh. terkait dengan leadership mereka gitu ya. Karena coaching itu sendiri kan intinya adalah refleksi diri Mhm. gitu ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan saya ajukan kepada mereka, Mhm. memancing mereka merefleksi diri ya. Nah, dari hasil refleksi diri itulah yang membuat mereka tuh semakin apa ya, semakin baik lagi dalam sebagai seorang leader. Ya, Oke. disitulah saya menyadari oh ternyata penting refleksi Iya. diri gitu kan Iya, betul terhadap betul. peningkatan leadership gitu loh. Heeh. Jadi nggak hanya sekedar mereka selama ini mungkin kerjanya itu secara seperti robot aja gitu ya, seperti zombie. Jadi Oke. eh, langsung aja reaktif 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 gitu ya tanpa ada momen di mana mereka bisa self reflect merenung Heeh. atau berpikir ke dalam dirinya self evaluasi gitu ya Mhm. sehingga melakukan perbaikan ke depan gitu ya. Jadi Oke. ibaratnya nih seperti kayak lomba Formula One kali ya. Mhm. Kalau Formula One itu kan berapa kali putaran Ya. ya. Kalau terus muter muter ya jalan terus ya tapi belum siapa tahu mesinnya Eee, masalah gitu masalah kan. Tapi bermasalah. suatu waktu perlu ke ini dulu kan pitch point ya. Iya, Pitch pistonnya, point itu betul. adalah self reflect itu, momen itu. Pitch Oke. point Heeh. sehingga ada yang perlu diganti dulu kali rodanya, mesinnya, bagian mesinnya segala macamnya sehingga akhirnya justru malah semakin efektif dia berlomba
bahkan bisa menang Oke, gitu ya. Bahkan yang berlomba-lomba menang gitu itu lah ya. yang menang itu belum tentu yang nggak pernah ke pitch point ya. Heeh. Kan seolah-olah pitch point itu kayak buang-buang waktu kan gitu ya. Tapi ternyata justru dengan ke pitch point itu malah melipat gandakan powernya gitu Oke, berarti untuk berlomba. untuk berlomba gitu ya. Iya. Oke, pembahasan kali ini menarik sekali ya, Coach ya. Oke. Ya. Terima kasih, Coach. Cukup sekian dengan saya Adela. Saya Aditya Wijaya, sampai jumpa lagi.